Cek. 1, 2, 3, cek. Apakah masuk nih suaranya? Aman. Oke, Bim, salah Bim. Selamat pagi. Selamat good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Jumpa lagi di kelas Pak Dosen Sandi. Untuk teman-teman yang ambil kewirausahaan digital serta bisnis digital, both are pretty much the same. Jadi saya akan membuat introduction dalam video ini. Untuk nama lengkap saya, nih ada sini, Sandi Aditya, SHANDY ADITYA BIB MPPS. BIB itu stands for Bachelor of International Business, which I took in New Zealand, I think about 10 to 12 years ago. And then MPBS stands for Master of Professional Business Study, which I also took in New Zealand around 10 years ago. Oke, saya bisa apa aja sih di sini? Saya itu bisa lihat di sini. I'm interested in digital marketing, entrepreneurship, e-commerce, any kind of digital content, community development. So if you think you have some relation with me about this points, let's get connected in this point. Okay, contact me at any kind of social media at Pak Dosen Sandi, or email me straight away. Okay, hari ini kita akan membahas apa aja sih yang kita akan pelajari di kelas kewirausahaan digital serta bisnis digital ini. I'll share you about my syllabus and we will go through it one by one, so bear with me. So, gimana paginya hari ini, teman-teman? Saya nge-record ini tanggal 1 September, hari Rabu, jam 8.15. Oke. Jadi siapapun yang dengar, pokoknya semangatnya harus semangat pagi terus. Oke. Here's my syllabus. I'll open this. Voila! Welcome to Digital Entrepreneurship. Business digital, both are pretty much the same. Let's move on. Hold on, I think my WhatsApp really annoying this morning. Let me turn off the sound. Yes, there you go. So shut the hell up while I'm teaching the rest of the students. Okay, welcome to my class. This is basically the outline of what we're gonna do during the semesters. We're gonna make PowerPoint, obvious, and then we're gonna make podcast. Wow, that's something new, maybe for some of you guys. Kemudian kita akan buat business idea. It will be your first draft, hopefully, for most of you guys who making the business for the first time. Untuk teman-teman yang udah pernah bikin bisnis, ini akan jadi semacam penajaman atau enhancement. Jadi ide itu makin bisa terperinci. Oke, dalam business idea kita juga akan mempelajari sedikit tentang BMC. Apa itu BMC? Nanti kita bahas. Kemudian kita akan buat pitch deck. Apa itu pitch deck? Binatang apa? Nanti kita bahas juga. And then business proposal. Business proposal, most of you guys already know. Mungkin beberapa dari kalian juga pernah ikut kompetisi. Akan saya memberikan penajaman pada hal ini sehingga at the end of the semester you will have all weapons, semua senjata yang kalian butuhkan untuk mengikuti segala macam kompetisi bisnis ataupun ketika kalian mempersiapkan diri bertemu dengan investor untuk menjual ide bisnis kalian. Oke, moving on. Kita akan punya 2 buku ya. Pertama buku entrepreneurship ini dari McGraw-Hill, bagus sekali, saya baca lengkap isinya. Kemudian kita akan belajar lean startup karena everything we discuss is about digital entrepreneurship or digital business. So lean startup will be one of the best book you can read for the first time. Jadi kalian udah bisa tahu, oh kayak begini toh jadi founder, oh kayak begini toh proses dalam pembuatan startup. So it's good to see people become a CEO or become a founder, but when you read this book, so you know deeper what happened, what kind of struggle
that all founders, CEO, or whatever experience during making their startup. Oke, nanti kita akan bahas. Topiknya ini ada sekitar 15 topik untuk di Entrepreneurship McGraw-Hill, dan kemudian ada sekitar 10 simple topik dari Lean Startup. Apa yang akan saya lakukan? Ini pembahasannya sedikit ya tentang apa-apa yang ada di buku tersebut, lengkap semuanya. Dan kemudian di Lean Startup adalah persiapan kalian untuk benar-benar menjalankan bisnis ini. So, saya biasanya membagi kelompok dalam, saya biasanya membuat kelas itu dalam kelompok-kelompok kecil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalian membiasakan diri bekerja dalam kelompok. Pak, saya sukanya sendiri, Pak. Oke, kalau sendiri, apakah nanti kalau udah lulus itu bisa kerja sendiri menghasilkan duit? Ya bisa, tapi mostly enggak. Kalian pasti butuh tim. If you wanna go fast, you can go alone. But if you wanna go far, you have to go in team. Ya, saya sering banget bilang yang namanya kepada mahasiswa, kita nggak pernah bisa milih bos atau teman kerja kita. Sehingga ini adalah latihan untuk bagaimana bisa memanage teman-teman kalian dalam mencapai satu goal. Ya, tadi kalau dibahas kan kita ada sekitar 15 topik ya untuk entrepreneurship book and another 10 topics for the Lean Startup book. Jadi ini akan pembagiannya. Each of group will have 2 topics to be discussed. Ya, I'll handle the first topic, but the rest of you will handle everything. Pembagiannya nanti minta tolong PJ untuk arrange. Saya juga bisa untuk pakai tim generator bisa, tapi kalau udah gede diatur aja sendiri ya. So, ketika nanti kalian buat PPT, apa sih tujuannya? Tujuannya gini loh. Kalian itu kan ada 2 buku nih ya, 2 buku. Suruh baca semuanya pasti nggak mau, tipikal anak sekarang kan lebih senang baca yang simpel-simpel. Karena itu saya ibarat kata membedah buku ini ya, kita baca bareng-bareng sehingga ketika masing-masing teman-teman baca satu chapter dan summarize in PowerPoint, it will be easier for your friend to read everything. Jadi make sure apa yang kalian buat itu easy to understand ya. Makanya di sini ada mark indicator-nya. Saya akan menilai PPT kalian sebelum nanti semua teman-teman bisa baca. Pertama, it has to be easy to understand, ya, mudah dimengerti. Makanya kalian tugasnya baca satu chapter aja kok, nggak usah banyak, sehingga bisa memberikan pengertian yang lebih baik pada teman-teman. Not too much word, saya nggak suka terlalu banyak kata-kata. Ya, kata-kata penting aja. Jadi ini lebih dari sekedar summary, lebih dari sekedar merangkum, tapi kalian mencari keyword dalam setiap pembahasan. Ya, jadi keyword by keyword will not make a lot of words, but you can make other easy to understand. Kemudian good design, ya, biar mudah, biar menarik dibacanya. Kemudian visibility, semua bentuk tulisan, font, terus besar kecilnya itu silakan diatur agar mudah dibaca. Ya, ini mark indicator untuk tugas pertama kalian di PowerPoint. Kemudian PowerPoint udah buat untuk menjadi satu summary dari 2 buku yang ada. Kemudian apa gunanya podcast, Pak? Nah, dalam 2 pembahasan yang kalian bahas, I'm sure there will be couple things ya, several things that might interest you. Sesuatu yang menarik. Nah, hal yang menarik ini tolong kamu bahas dalam 10-15 menit bentuknya podcast. Dibikin seru, dibikin kayak ngobrol-ngobrol, kayak cuy, lu punya bisnis apa? Aduh, bisnis gue nih bingung, gue punya ide tapi nggak bisa nuangin. Oke, mestinya lo buat begini. Nah, itu obrolan tersebut yang saya ingin dengar di podcast kalian. Jadi pembahasan yang kalian bahas itu diambil 1, 2, 3 topik yang menarik dan buatlah podcast casual, nggak usah terlalu rigid ya, nggak usah terlalu formal, karena yang akan dengar ya seumuran kalian, jadi kalian harus menyesuaikan dengan hypeness-nya, dengan vibe-nya umuran kalian, tapi tetap punya faedah. Oke? Nah, as I said here before, based on your summary, make a simple 10 to 15 minutes podcast about what interesting about your chapter. Nah, terus lihat, saya pindahin pala saya ke sini. Terus poin-poin berikutnya adalah intinya sih adalah membuat
pembicaraan ini interesting. Oke, use your common sample, ya, use your personal experience. Itu penting banget agar relate. Ya, misalnya cerita kayak gini. Hai Kama, Papa Sandi lagi kerja ya. Oke, there's my nephew here, so he will be intermezzo sedikit. Ya, jadi misalnya kalau tadi balik lagi kita cerita, aduh kemarin gue habis beli Starbucks nih, kok gue ditawarin untuk beli yang besar soalnya lebih murah. Nah ternyata ada strategi di balik itu. Mana sebenarnya size dari Starbucks yang paling money wise ya, paling hemat dan paling benar untuk dibeli. Jadi apakah tall, apakah grande, apakah venti gitu. Nah, kalian bahasnya seperti menggunakan personal experience kalian. Itu ketika relate, orang akan lebih mengerti. Oke, do it in group obviously. Terus nanti final editnya, ya, saya tahulah teman-teman kan banyak bisa belajar edit, kasih tambahan special effect gitu kan. Terus suara-suara macam-macam itu silakan, be my guest. Nanti kalau sudah dikompil, diedit, kumpulkan semuanya di PJ. Nanti kita akan membuat satu season podcast yang akan dibahas oleh kalian semuanya. Next, this is a tip when I do podcast. When I did podcast, I think several months ago. I've been too busy lately, so I don't have any recent podcast. I'm using Audacity software, yeah, for record, for edit and everything. It's easy, it's free. Yeah, everyone loves free stuff. Okay, terus you can use mobile phone. You can use mobile phone. Hold on a second. Kamu di luar aja ya, Papa Sandi lagi kerja. Oke? Okay? Sini yuk. Kamu. That it's okay. Disturbance happen every time, yeah, during the work from home. But let's continue. Jangan lupa bikin skrip, ya. Skrip itu penting untuk guide kamu, teman-teman, membaca apa aja akan dibahas terus biar nggak tiba-tiba ngomong lagi. Jangan lagi. Jadi skrip will definitely help you. Terus talk about something that you are interested in and relate to topic. Oke, kamu suka apa? Suka belanja atau gimana? Coba di-relate-kan pembahasan kamu dengan apa yang kamu suka. It much more easier. Oke, the way you explain everything, please do it like telling people story. Ya, storytelling itu sekarang jadi skill yang lagi dicari. Yeah, people love to hear a story. So this will be your practice. Yeah, tell the audience a lot of story from your experience that related to the topic. Ask question, it's okay. Tapi question monolog ya, misalnya kayak siapa yang pernah buat podcast di sini? Give a little space gitu, a couple second space for people to think. Dan saya bisa cerita lagi. Dulu saya pernah buat podcast, tapi gini. Nah, jadi it's okay to throw a question to the audience. Nanti mereka bisa jawab ketika ada komen di ketika kita masukin ke satu season itu. Stay focus on the topic, jangan kemana-mana. That's why you need a script, ya, biar nggak off topic. Terakhir, jangan lupa ketika kalian sudah cerita warawiri kemana-mana gitu, for the 10 to 15 minutes, don't take too long. Nanti mungkin di several last minute, ya, sekitar 3 menit, 2 menit terakhir, please summarize all the discussion. Jadi teman-teman, para pendengar itu ketika dia mendengarkan keseruan cerita kalian, at the end of the topic, at the end of the podcast, they will hear all the summary. Okay, so they know what they hear, they understand what they hear, and lebih berfaedah pada akhirnya dan mereka akan bisa ingat semuanya. Okay. So back to mark indicator. I love to make indicator so you guys know what to achieve to get a maximum mark. Since this will be a voice podcast,
means I have to take indicator on the clear voices, ya, harus clear suaranya. Kalian jadi bisa coba diulang apakah bisa terdengar dengan baik. Fokus on the topic, itu akan jadi penilaian. If you guys tell more about stories that relate to your topic, that will be better. That's why I put it in the indicators. And terakhir adalah knowledge content. Jadi saya mau tetap dengar kontennya itu terdengar, bunyi gitu, apa dalam podcast kalian. Jadi orang dapat keyword-keywordnya tentang faedah yang mereka lagi dengarkan. So, tadi PPT udah, podcast udah. Itu adalah untuk engagement teman-teman mengerti dan mengerti topik dan mengulangnya kembali. Ya, agar orang-orang dengar. Ketika sudah ada semuanya, mari kita buat bisnis idenya. Aduh, Pak, saya punya bisnis tapi gimana ya? Idenya tuh suka ada di kamar mandi gitu kan, apa gimana? Nah, itu biasa. Makanya tujuannya adalah di sini kita belajar digital business idea. Bagaimana, intinya adalah bagaimana idea tersebut kita taruh di satu wadah sehingga kita bisa bicara lagi. Gitu. Pertama, apa yang kalian butuhkan? Kalian butuh problem. Kita nih anak-anak cari masalah ya, suka cari masalah. Carilah problem yang relate dengan kalian. Okay? Please list down every problem that you experience, dari mulai kalian buka mata sampai kalian tutup mata pada hari itu pasti banyak sekali problem yang bisa dipecahkan. Kemudian pick one problem, the most relate problem. The problem that you think people have the same problem like you guys. Ketika sudah dapat problemnya, tuliskan kebutuhannya. Apa aja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problem tersebut. Ketika semua kebutuhan sudah dituliskan untuk memecahkan, kebutuhan ini wadahnya apa? Ya, apakah bentuknya IoT, Internet of Things, apa bentuknya aplikasi, atau apapun, that will become your solution. Oke, bentuknya, solusi itu bentuknya. Nanti ketika udah jadi bentuknya, si bentuk ini punya feature apa aja yang bisa mengakomodir semua needs-nya. Oke, that will be the features ya, the next point. Terakhir, kalau udah punya semuanya, you need to make a blueprint. Pakai tulis tangan, pakai gambar tangan nggak apa-apa, atau pakai Photoshop bisa, pakai Canva bisa, atau mau pakai Figma, atau mau pakai any kind of mock-up software, please be my guest. Kalian kejar extra mile, I will appreciate it ya, dengan mark kalian sehingga bebas. Nah, ini adalah bagian simple untuk kalian bisa taruh ide-ide kalian. Ya, first it will be a problem and the needs for problem to be solved, and then the solution for all the needs, and then features from the solution, and the blueprint of everything, ya, all the ideas. Oke, kurang lebih begini, jadi bisa dicontoh atau kalian punya better drawing than mine, it's okay, bebas. Notes untuk business idea, tulislah ide sebanyak-banyaknya, ya, jangan cuma 1, 2, no. You will have a team, make sure each of member of your team have 10 problems to be solved. Oke, jadi kalau 30 minimal. Oke, jadi jangan 1, 2, dikitan, buka pikirannya. Ya, tuliskan kebutuhannya sebanyak-banyaknya juga ketika problem sudah dipilih, ya. Jangan semua pilih problemnya nanti kamu bingung. Nanti aja gitu, untuk bisa menyelesaikan problem itu nanti aja. Tapi yang penting satu, in particular problem that you think it's related to many people, pilih itu untuk ditulis kebutuhannya. Terus bentuk solusi bisa macam-macam, jadi jangan cuma satu. Ingat, ini semua dituangkan ke kertas sehingga once you're done, kalian akan bisa melihat, oh begini toh ada di pikiran gua, oh begini toh yang kemarin itu gua pikirin, kelihatan. Sehingga kalian bisa mencari satu solusi, bisa mencari solusi-solusi yang banyak dari jadi kalian bisa mencari feature-feature yang banyak dari solusi kalian. Nah, untuk feature pilih satu dulu, ya, satu dulu. Kenapa? Karena this will be your MVP, most valuable product. Ingat ketika Gojek itu hadir, first solution-nya adalah GoRide. Walaupun kalian semuanya sukanya sekarang pesan GoFood, ya, tapi it comes from GoRide dulu. Ya, jadi pilih satu yang kira-kira memang menjadikan pemecah masalah bagi orang banyak. Kemudian gambar blueprint jelas-jelasnya agar kalian bisa kelihatan. Nah,
back to indicators. Ketika nanti idea bisnisnya sudah ada, bentar saya kasih kecil suaranya. Oke. Ketika ide bisnis sudah ada, saya akan menilai kepada seunik apa ide kamu, kemudian apakah idenya itu relevan, bisnis modelnya itu seperti apa. Nah, saya akan coba menjelaskan lebih dalam di sini. Bisnis model itu adalah bagaimana kalian bisa memonetize atau mencari profit atau mencari keuntungan dari ide yang kalian buat. Biarpun kalian punya ide yang sangat kemanusiaan, gitu, punya noble purpose yang tinggi, jangan pernah luput untuk memikirkan bisnis model. Ingat, bisnis model itu bukan hanya untung buat kalian, tapi uang untuk menjalankan bisnis kalian sebagai operational cost. Oke, operational cost itu tidak tergantikan, ya, karena dari kalian bangun dan pergi ke kantor untuk bekerja itu pasti ada cost baju, cost make up, cost bensin, gitu kan, cost makan pagi, makan siang, makan malam, itu adalah cost. Ya, sebelum akhirnya kalian bisa menikmati duit sisanya untuk leisure. Jadi this model is one of the most important part in here. So make sure you get it clear. Kemudian keempat, saya mau ide-ide kalian itu yang kalian buat jangan terlalu pengen mau buat world peace gitu atau enggak dunia bersih dari segala sampah, nggak perlu. Karena saya mencari apakah ide kalian itu bisa beneran direalisasikan atau tidak. Ya, jadi these 4 points will be your mark indicator in business ideas. Nah, kayak kita juga akan menggunakan BMC, ya, bisnis model canvas. Saya nggak akan banyak menjelaskan di sini, kita akan menjelaskan nanti sambil jalan. Pada dasarnya ini juga sebagai bentuk pemetaan dari ide bisnis kalian. Gitu. Ada value proposition in the middle, and then key activities what we are doing gitu with the product or service. Terus key resource-nya, resource kita dari mana, partners kita siapa aja, and then customer segmentation-nya gimana, kalian mau menyebarkan iklannya atau marketingnya lewat channel apa aja, terus bagaimana kalian melakukan customer relationship, dan semua kebutuhan cost ya sebagai modal dan revenue-nya ya atau keuntungannya itu dapat dari mana aja. Kita akan bahas itu semuanya. This will be another version of BMC, but pretty much the same. Oke, terus nanti BMC pun akan saya nilai. Bagaimana, balik lagi, saya akan memfokuskan saya kepada bisnis model. Jadi ketika tadi teman-teman sudah nilai bisnis model, nanti misalnya mendapatkan revisi dari saya, I hope in this BMC you will revise, you will make your business model much more perfect than before. Ya, terus setiap kotak harus diisi biar saya tahu, biar kalian juga berpikir lebih keras gitu. Apa aja dibutuhkan dari 7 komponen tersebut, 9 komponen tersebut ya, karena itu semuanya penting. Terus relevan apa enggak itu adalah penilaian. Semuanya it has to be relevant. Nah, terus kita udah punya bisnis idea. Kita sudah melakukan validasi lewat BMC. What's next? What's next adalah kita membuat pitch deck. Pitch deck itu adalah bentuk simple dari semua ide kamu secara terstruktur. Ya, karena ini yang akan kamu jadikan senjata ketika nanti maju di bisnis competition atau mungkin bertemu dengan orang-orang kaya di luar sana. Gitu. Apa aja isi pitch deck? Pitch deck paling maksimal ini isinya 12 ya. 12 ini adalah acuan kalian, tapi if you can make less than 12 it will be okay as long as it makes sense and clear. Pertama adalah introduction, theme, problem, advantage, solution, habis itu produk, traction, marketing, competition, model, business model, investing, dan contact. Oke, semuanya ada di situ. Ya, apa detail-detailnya ada. Nah, terus bagaimana kita bisa stand out dalam pitch deck? Ya, ini adalah item-itemnya. Silakan dipelajari. Saya mau selain saya menjelaskan gitu, kalian juga bertanya sama saya. Karena yang paling penting adalah ketika kalian punya niat bertanya, berarti kalian mau mengerti. Gitu. So, apa ini Pak telling story, show if there's a market, apa nih, keep your solution simple, please figure out by yourself, and then if you are reach dead end atau bingung gitu, jangan cepat bingung tanpa mencoba ya. Saya paling sebel sama orang kayak gitu, sehingga
dicari dulu solusinya sampai nanti kita membahas ini semua. Oke, untuk pitch deck mark indicator, ya, this will be your first draft. Nanti akan terus ada perbaikan. You need to have 12 slides or less word for more bang, good design, visibility, and it has to be convincing. Oke, ada 5 poin di sini. Kemudian ketika kita sudah buat versi simpelnya pitch deck, berikutnya versi lengkapnya di business proposal. Kita akan menggunakan pedoman PKM, ya, program kreativitas mahasiswa, salah satu kegiatan Belmawa yang cukup bergengsi di tingkat nasional. Jadi kita akan menggunakan ini agar teman-teman juga sudah punya senjata ketika nanti mau mengikuti PKM. Untuk kelas digital bisnis atau kewirausahaan digital, itu kita akan menggunakan PKM KC, karya cipta, karena ini yang biasanya ditujukan untuk startup. Nah, terus business proposal, mark indicator, ini format, ya. Kenapa format? Karena format ini adalah penilaian utama, bukan penilaian awal. Jadi kalau kalian bisnis canggih apapun, terus habis itu nggak sesuai format, they will throw it away instantly. Oke, they not even read your proposal. Jadi format is the main thing. Kemudian clarity of the ideas-nya dan complete semua sesuai dengan template yang akan nanti saya berikan, gitu, harus lengkap. Oke, teman-teman, ini deadline-nya kurang lebih. Silakan diskusi dengan saya kalau memang ada yang perlu di-adjust. Kita nggak perlu lama-lama untuk sampai reach business proposal. Jadi bayangkan dalam kurang dari setengah semester kita sudah lengkap nih semuanya. Nah, enak kan? Karena ya udah hampir selesai gitu dalam kurang dari setengah semester. Tapi what's next? Apa yang dibutuhkan? Ya, apa yang dibutuhkan adalah ini akan menjadi senjata kalian semuanya. Nah, berikutnya saya mau memperkenalkan kalian dengan namanya Kanban System. Ini adalah weekly report yang saya minta PJ untuk mengumpulkan setiap minggunya. Ini saya tulis the latest will be every Wednesday jam 23.59. Ini silakan disesuaikan dengan saya. Yes, kalau bisa sih sehari sebelum kita kelas. Ya, jadi saya bisa baca. Kemudian submit di Excel, bisa PowerPoint, bisa Docs, bebas. Nanti diskusi sama PJ agar seragam juga. Kemudian Kanban system itu terbagi dalam 4 deh. Pertama, to do, habis itu on progress, dan apa yang sudah selesai. Terus extra note-nya will be the challenges yang kalian lagi alamin dalam minggu tersebut. Nah, ini di sini yang saya mungkin akan lanjutkan. Kenapa kita bisa selesai dalam kurang dari setengah semester? Kalau kalian perhatikan dalam penilaian ini, ada di poin terakhir di tugas, itu adalah kalian harus mengikuti at least 2 national business competition atau at least 1 international business competition. It has 15% overall from your score. Jadi kalau kalian mau dapetin A, kalian harus bisa bisa melakukan hal ini. Nah, saya nggak minta kalian untuk menang. Kalau menang itu lebih bagus. Saya pasti akan appreciate ketika kalian menang. Tapi paling tidak kalian itu lolos seleksi. Ya, saya nggak mau cuma submit aja terus kalian nggak lolos seleksi, itu berarti kalian tinggal cari. Jadi tips for me, ketika kalian udah mempersiapkan semuanya, ada event, kalian langsung submit. Habis submit jangan nungguin, kalian langsung cari event lagi berikutnya, sehingga kalian nembak ke banyak hal. I'm sure this semester you will have around maybe 5 to 6 business competition, banyak nanti akan saya share, dan saya yakin teman-teman juga pasti banyak lihat, nanti coba bantu di share juga gitu untuk teman-teman lain bisa mengikuti. Ya, terus ini penilaiannya overall, tugas will be 40%, UTS will be 30%, and UAS will be 30% as well. Ya, jadi overall 100% ini akan menentukan kamu akan lulus atau tidak. Tapi tenang aja. Bayangkan gini, lulus itu adalah bonus menurut saya. Apa yang kalian benar-benar dapatkan itu kalian punya senjata semua bisnis model bisnis kalian. Ide itu akan kalian bisa bawa kemana-mana. Ide itu akan menjadi portfolio kalian, akan menjadi item di CV kalian ya sebagai salah satu achievement. So, saya selalu punya prinsip ketika saya mengajarkan sesuatu ke mahasiswa, at the end of the semester, they need to have a product. Sesuatu yang nggak cuma persahabatan, ilmu yang hebat. Ya, saya nggak mau gitu. Saya mau ada sesuatu yang dipegang sama mahasiswa. Oke, ini hasil kerja dari kelasnya Pak Sandi, dan ini bisa gue bawa kemana-mana untuk dipamerin. Pamerin maksudnya tuh ya, oh this is my achievement.
Oke, karena zaman sekarang it doesn't matter if you have a good IPK. Yang penting bos-bos itu akan nanya, lo pernah buat apa? Apa yang pernah lo capai? Itu pertanyaan sebenarnya di masa sekarang. So this will be interesting, yeah. Let's have some fun in entrepreneurship experience. This will be my email if you wanna reach me. This is my phone number which connected to WA or Telegram whatsoever, yeah. I'll use WhatsApp mostly. And we also have our own Discord, yeah. Make sure everyone join my Discord. Kemudian this is my social media @Pak_Dosen_Sandi. You can find me on Twitter, you can find me in Instagram, TikTok, or whichever you like. Yeah, just DM me over there, and we can talk more about what's happening. Okay, we talk about the progress. That's it. If you have a question, please do contact me as soon as possible before you get left behind. Oke, terima kasih. Ini terakhir dari saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu sedikit atau banyak dari kelas yang akan kita lakukan selama 1 semester depan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Bye.